Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Babi Yambo, masakan Padang. Rendang berbahan dasar daging babi. Rendang berbahan dasar daging babi ini tentu mendapatkan banyak komentar negatif dari orang-orang yang berpikir sempit. Padahal pada kenyataannya pemilik warung tersebut tidak punya maksud apa-apa, murni berjualan. Tentu bagi orang yang waras pasti mengerti bahwa warung nasi Padang ini non halal. Akibat fenomena ini banyak komentar-komentar negatif bermunculan, tentu dari oknum-oknum yang kepanasan. Seharusnya oknum-oknum ini malu dengan pikiran waras dan cerdas santri kecil berikut ini. Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi, dengan berkata kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam padahal di Taurat itu diharamkan. Secara total keseluruhan hukum Taurat ada 613, dan belum tentu di selain keharaman makan babi, umat Islam juga menerapkannya. Berarti klaim tersebut gugur. Lalu apakah membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Sebab masing-masing dari kedua agama ini itu memiliki penerus dari hukum lama, orang Kristen Perjanjian Baru dan orang Islam kitab suci Al-Quran. Di era Perjanjian Baru, Yesus Al-Masih menjelaskan bahwa segala yang masuk dari luar itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan. Kemudian penglihatan Petrus, di mana ia melihat ada kain yang keempat sisinya diikat dan di situ berisikan banyak binatang. Lalu ada yang berkata, "Sembelihlah wahai Petrus." Maka Petrus menolaknya karena dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak tahir. Maka suara tersebut menyahut, "Apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh mengharamkannya." Nah, begitu juga dalam agama Islam, di mana Tuhan menjelaskan bahwa di era Al-Quran ini ia telah melepas belenggu-belenggu terhadap Bani Israel, sehingga sudah tidak banyak lagi makanan yang ia haramkan. Dan seharusnya kita selaku umat Islam itu harus berbangga diri kalau bisa menerapkan syariat Al-Quran, bukan malah Taurat. Sebab Siti Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu 100% mirip dengan Al-Quran. Lagian kita sebagai umat Islam tidak memakan babi itu karena mengikuti Al-Quran, bukan Taurat. Jadi masing-masing dalam kedua agama ini itu memiliki sikap teologis jika dihadapkan dengan hukum lama dan ternyata bertentangan. Dan itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain, jadi kita saling menghargai aja. Pak Pendeta Gilbert pun angkat suara menanggapi hal ini. Dilansir oleh suarariau.id, Pendeta Gilbert pun mengajak masyarakat Indonesia untuk maju dikit berpikirnya. Kenapa kok rendang babi diributkan? Menurut Gilbert, makanan tak ada agamanya. Dan ia merasa heran kenapa soal rendang babi anak bangsa ribut sana-sini. Pendeta Gilbert berpandangan tak ada masalah dengan rendang babi. Menjadi masalah kalau ada penipuan di dalamnya. Pendeta Gilbert mengatakan rendang babi menjadi masalah kalau kuliner itu dipasarkan dengan bahasa makanan halal karena babi itu haram atau non halal bagi muslim. Maka kalau dipasarkan rendang babi makanan halal, di situ jelas dia tak setuju dong. Ia pun kemudian menyinggung soal kuliner yang familiar di Indonesia yang aslinya berbahan dasar dari babi namun dimodifikasi dari bahan lain. Tahu nggak saudara yang namanya bakcang, bakmi? Jadi segala sesuatu yang pakai bak itu singkatannya dari babi. Makanya di Manado ada mie bak, itu artinya mie babi. Belum lagi orang Sunda kan familiar dengan ayam geprek. Terus kalau ada babi geprek dan babi penyet gimana? Belum lagi di Bali sudah ada makanan babi guling. Tak masalah bagi Pendeta Gilbert, justru mestinya bangga khazanah kuliner Nusantara bisa seperti itu.
Menurutnya, modifikasi atau inovasi dalam perpaduan makanan itu hal yang wajar alias normal saja. Malah itu menunjukkan ada kemajuan budaya. Lagian masakan atau bumbu masak kan tak beragama. Untuk itu, Pendeta Gilbert mengajak masyarakat untuk tak berpikir sempit apalagi meributkan soal makanan. Saya mau ingatkan, marilah bangsa Indonesia lebih dewasa, jangan persoalkan hal sepele. Bumbu masak kan nggak ada agamanya. Boleh nggak sih bangsa ini maju sedikit? Yang penting nggak ada penipuan dari rendang babi misalnya dikatakan ini halal, karena ini kan jelas nggak halal, jelas Pak Gilbert. Merespons isu rendang babi ini, Pendeta Gilbert mengingatkan pula kepada aktor-aktor politik untuk jangan ikut bikin gaduh masalah. Mari hargai kearifan lokal budaya lokal dengan kesakralannya, tapi juga jangan ributkan hal sepele seperti cara masak dan bumbu masak. Ada bakmi sapi, bakmi ayam, bakmi kambing, itu sudah jadi biasa. Mari kita hindari keributan di bangsa ini, kegaduhan atas nama agama, khususnya orang-orang politik dan pemimpin di bangsa ini. Boleh nggak jangan ciptakan kegaduhan, damai kan sangat baik. Kita sangat hargai budaya lokal, kearifan lokal bisa dimodifikasi untuk dinikmati oleh banyak orang, katanya. Secara lebih luas, Pendeta Gilbert berharap kegaduhan ini dihentikan saja. Jangan ributin terus, jangan pula kegaduhan ini melebar sampai persoalan yang serius. Mari berpikir maju lebih luas, jangan berpikir sempit, jangan sektarian yang hanya ciptakan kegaduhan. Jangan sampai persoalan rendang babi ini akhirnya Kristen Islam jadi persoalan. Biarlah saling menghargai sejauh tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai ada istilah makanan Padang tidak ditulis halal. Karena itu mari kita berpikir luas demi Indonesia, minimalkan keributan, katanya. Silahkan teman-teman nilai dan berikan komentar warasnya di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.